يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa hanya kepada orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudara-saudara kaum muslimin yang seiman dan seakidah, semoga kita tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya selalu tercurah kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan ketulusan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini hikmah bulan Ramadan dan dalil puasa Ramadan. Banyak dalil yang berkaitan dengan puasa, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, ayat 185, dan ayat 187. Dan begitu juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sekira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan juga, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang dinilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tafsir dari ayat 183 surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa guna mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat para nabi terdahulu, agar kamu bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa, misalnya untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, puasa Ramadan sama halnya dengan sholat, membayar zakat tanpa ada uzur atau halangan tertentu. Artinya, kita tidak punya alasan untuk tidak berpuasa jika kita dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kesehatan. Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang beriman karena ada hikmah yang sangat besar yang jarang ditemui pada bulan-bulan biasa. Uraian seperti yang disebutkan tadi tentu ada benarnya
walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang, karena lapar, haus, dan lain-lain. Akibat berpuasa tidak selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain, malah bisa mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya dikala berbuka pada malam harinya. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang berpuasa bahwa puasa itu membantu kesehatan. Walaupun para dokter telah memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa berpuasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit, tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan berpuasa. Kalau diperhatikan perintah berpuasa bulan Ramadan ini, maka pada permulaan ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib itu kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati karena ia merasa kebutuhan jasmaniah dan rohaniah adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan berbagai macam latihan agar dapat dimanfaatkan untuk ketenteraman hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Pada ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi, puasa sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Beberapa hikmah puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang bagi kita beramal ibadah sekuat tenaga kita, karena pada bulan Ramadan Allah melipat gandakan amalan kita. Melatih kejujuran kita. Contoh kecil, kita sering sendirian di rumah, kita lihat di dapur masih ada nasi dengan lauknya, akan tetapi karena kita taat dengan perintah Allah, kita tidak menyentuh makanan yang ada. Itulah termasuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dapat kebersamaan dengan orang-orang yang kurang kebutuhannya di bulan-bulan biasa. Pada bulan Ramadan pasti merasakan yang sama, lapar dan haus. Selanjutnya, mengurangi pemikiran duniawi pada saat bulan Ramadan. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pada bulan yang lain kita sibuk bekerja mencari nafkah dunia sehingga lupa beribadah kepada Allah. Bagaimana sekiranya bulan yang lain kita beramal ibadah seperti bulan puasa, pastilah kita merasakan indahnya bulan Ramadan, dan itulah disebut orang-orang yang mendapat rahmat, maghfirah, dan dominallah, yaitu Allah menjamin untuk masuk surga. Jadi sangat banyak hikmah puasa Ramadan. Masing-masing pribadi orang yang beriman pasti merasakannya. Yang sangat penting sekali kita menerima dengan tulus kedatangan bulan Ramadan. Kita berprinsip puasa Ramadan untuk kebaikan diri kita dan menyempurnakan keimanan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan begitu juga dengan kesehatan jasmani kita. Kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberi kesehatan dan akan berjumpa dengan puasa Ramadan tahun depan lagi. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga keimanan kita terus bertambah setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.